Tuhan, kami bersyukur Tuhan, Engkau kumpulkan kami lagi sore ini. Kami rindu untuk mendengarkan kata-Mu Tuhan. Buatlah kami Tuhan mengalami apa yang kami baca. Tuhan mengenal prinsip-prinsip rohani yang Engkau berikan kepada kami. Berkati di pasal 39 ini Tuhan, kisah Yusuf Tuhan, tidak hanya menjadi sebuah cerita belaka. Bimbing kami untuk mengenal Engkau lebih dalam, mengenal setiap situasi yang Tuhan aturkan. Tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Semuanya telah ditakar oleh Tuhan. Dan kami mau belajar untuk mengikuti setiap proses yang Tuhan berikan. Terima kasih padamu Tuhan, urapilah kami, berikanlah kami hati yang terus mendambakan perkataan-Mu, perkataan yang hidup, perkataan yang tinggal di dalam kami, perkataan yang mengubah kami Tuhan. Oh, dari awal hingga akhir kami mohon pimpinan. Terima kasih Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Oke, saudari, kita masuk di Kejadian 39 ya. Jadi yang sebelumnya kita telah membahas Kejadian 38. Masih ingat kisahnya siapa, saudari? Kisahnya Yehuda. Ya, betul ya. Eh, nah, kita sore ini masuk ke kisah adiknya ya, yaitu Yusuf. Dan ini memang eh, apa masih berkaitan juga. Kisah Yusuf itu tidak boleh terpisah dari kisahnya Abraham, Ishak, dan Yakub ya, karena kita bisa lihat di dalam Alkitab bahwa Tuhan itu menempatkan pengalaman Abraham, Ishak, dan Yakub itu menjadi satu rangkaian ya. Nah, kisahnya Yusuf ini adalah kisah yang berdampingan dengan kisahnya Yakub ya. Nah, kisah di mana Allah itu adalah Allah yang mengubah Yakub ya, Allah yang mentransformasi dari Yakub yang alamiah menjadi Yakub yang matang. Nah, Yusuf ini kita bisa lihat sisi dari aspek memerintahnya ya. Ketika seseorang itu matang secara rohani, dia ada sebuah sebuah kapasitas ya untuk bisa memerintah. Nah, tetapi memerintah sempat kita bahas juga bukan seperti orang dunia memerintah rakyatnya, tapi memerintah di sini adalah menggembalakan ya. Nah, coba kita lihat terlebih dulu kisah Yusuf yang ada di Kejadian 39 ya. Kita baca terlebih dulu ayat-ayatnya ya, saudari ya. Saudari yang ada apa Alkitab boleh dibuka, tapi kalau yang nggak ada boleh lihat di layar ya. Oke. Oke, kita baca bergantian ya, saudara-saudari. Satu ayat saya bacakan, nanti ayat berikutnya saudari bacakan ya. Saya mulai dari ayat pertama. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan mengatakan Yusuf, dan ia sudah hasil dalam keadaan ketinggalan dia dalam Tuhan dan Yusuf. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih Tuhan dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas seluruhnya dan segala yang diserahkan kepada Yesus. Oke. Ya, betul. Ayat 5. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Karena miliknya diserahkan pada kekuatan Yusuf. Dengan Tuhan hidup, dia tidak lagi mengatur apapun selain dari matanya sendiri. Ada hidup itu menulis kaknya dan elak parah. Selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi, lalu katanya, marilah tidur dengan aku.
Tetapi semua para istri itu dan dia Bahkan di rumah ini, ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? walaupun itu bersilakan itu tidak Pada suatu hari, masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya, sedang dari seisi rumah itu, seorang pun tidak ada di rumah. terus dan marilah itu negara tetapi tentang itu Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar, dipanggilnya di bawah orang ini tanpa perintahkan itu mereka orang ini dengan ayah itu dengan orang itu dia dan ketika didengarnya bahwa aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya lah bajunya padaku, lalu ia lari keluar. juga ditaruhnya baju Yusuf itu di sisinya sampai tuan rumah. Ayat 17, perkataan itu jugalah yang diceritakan perempuan itu kepada Potifar. Katanya, hamba orang Ibrani yang kau bawa kemari itu datang kepadaku untuk mempermainkan aku. Ini saudara pria secara ditinggal tinggal itu istilahnya pada tinggal kalian itu. Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya, begini, begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu, maka bangkitlah amarahnya. Bisa diangkat oleh murid dan dimasukkan ke dalam tempat penyimpanan raja di demikianlah negara yang besar. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Saat itu kalau perkara perjalanan setelah kita Paris dan yang Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Oke, sampai 23 ya. Oke, oke, saudari kita coba lihat terlebih dulu sebuah peta perjalanan ya. Kita coba flashback sebentar ya. Kisah Yusuf itu ceritanya itu dimulai dari pasal 35 ya. Yaitu di mana Yusuf itu ada di ya dia tinggalnya bersama Yakub ya di Hebron. Nah, lalu dia diminta untuk mengunjungi saudara-saudaranya ya. Waktu itu kan Yakub menyuruh Yusuf ini untuk ngecek lah ya saudara-saudaranya yang sedang menggembalakan domba di Dotan. Nah, di Dotan ini Yusuf ini yaitu ya karena saudara-saudaranya iri ya, lalu Yusuf ini dijual kepada orang Ismail ya. Nah, orang Ismail ini pergi ke Mesir ya. Mereka pergi ke Mesir. Nah, disinilah ya eh, Yusuf berada ya. Oke, nah nanti ini kalau garis baliknya ini adalah ketika Yusuf sudah ketemu sama Yakub ya, lalu tinggal di tanah Goshen ya. Uh, Lalu nanti Yusuf akan menguburkan ayahnya kembali lagi ke tempat asalnya ya, ke Hebron Mamre.
Ya, ini sekilas pandang perjalanan dari seorang Yusuf. Nah, mari kita coba lihat fakta-fakta yang menarik dari kisahnya Yusuf ya, saudara-saudari. Nah, hal yang pertama, eh, di dalam kisah Yusuf itu kita nggak melihat ada mujizat yang besar, ya. Satu pun nggak ada, ya. Mulai dari dia dijual sama saudara-saudaranya, lalu berada di Mesir, di rumah Potifar. Potifar itu kepala pengawal raja. Berarti pengawal raja, terus dia ini kepalanya. Ya, berarti bisa dibilang Kemenhan lah ya, betul ya. Jadi kepala dari pengawal raja yang mengepalai keamanan raja. Ya. Nah, singkat cerita, Yusuf ini berada di rumah Potifar dan di sana ada banyak kali diulang kata penyertaan Tuhan. Nah, ada 4 kali. Kita coba lihat ya, ada beberapa kata. Saya coba warnai ya. Nah, pasal 39 ya, saudara ya. Nah, ini ya. Ayat 2, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Nah, selalu berhasil dalam pekerjaannya. Ini di rumah Potifar. Ayat 3 juga berkata, Yusuf disertai Tuhan 2 kali ya. Nah, ini ada berkat. Nah, ayat 21 juga Tuhan menyertai Yusuf. Ini waktu dia di penjara ya. Ayat 23 juga Tuhan menyertai dia. Jadi 4 kali diulang kata penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan, penyertaan Tuhan. Oke. Nah, jadi kalau kita kembali renungkan, saudari, sebenarnya mujizat itu di dalam Alkitab penting nggak sih, saudari? Penting. Penting ya. Tetapi sebenarnya kalau kita rangkum seluruh Alkitab, porsi untuk membahas mujizat itu berapa persen? Ya, kita coba lihat kejadian. Di seluruh pasal kitab kejadian, ada mujizat. Ada. Tapi berapa persen? Bahkan kisah dari Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf, ada mujizat, tapi tidak terlalu banyak gitu. Nah, tetapi yang justru banyak adalah pengalaman-pengalaman bergumul, berdoa, mengalami penderitaan, mengalami banyak hal yang sulit gitu ya. Nah, sebenarnya mujizat itu memang ada, saudari. Tetapi kehidupan kita sebagai orang Kristen itu harus lebih mendambakan yang namanya kehadiran Tuhan daripada mujizat. Karena mujizat itu lewat kita lihat pengalaman bangsa Israel itu mengalami mujizat berkali-kali, saudari. Ya, dari Mesir keluar melihat 10 tulah, betul ya. Menyeberang Laut Merah, akuarium besar, ya, kanan kiri ikan, ya. Di padang gurun menikmati mana, batu karang yang terbelah dan macam-macam. Tetapi mujizat yang dialami bangsa Israel sangat banyak. Fakta yang mengherankan adalah mereka sebagian besar yang melihat mujizat itu, menikmati mujizat itu, mati di padang gurun. Coba saudari kembali renungkan. Sehingga kita bisa katakan mujizat itu tidak bisa mendewasakan kerohanian orang. Tidak bisa. Karena dilakukan sebenarnya oleh Tuhan. Tuhan bagimu. Nah, sedangkan pengalaman yang Tuhan mau di atas diri kita, kita bisa alami adalah kita betul-betul mengalami yang namanya Tuhan itu ya mengubah kita, ya mengubahnya orangnya kita. Mujizat boleh ada, boleh tidak, tetapi di dalam kehidupan kita itu ada yang diubah. Jadi, ya kita bisa banyak ya cerita. Masuk lagi ke perjanjian baru juga sebenarnya banyak sekali kisah. Rasul Paulus itu bisa sembuhkan orang. Sapu tangannya bisa diletakkan orang, orang sembuh.
Tetapi Rasul Paulus sendiri mengalami duri di dalam dagingnya. Penyakit yang sampai 3 kali ia berdoa pada Tuhan supaya Tuhan itu apa? Mengangkat. Ya, tapi Tuhan berkata, kasih karuniaku cukup engkau pakai. Justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Timotius, anak rohaninya, juga sakit lambung. Tapi Rasul Paulus berkata kepada Timotius, anak rohaninya, kalau engkau minum, tambahkanlah sedikit anggur. Lah, kok lucu ya? Seorang rasul yang demikian di mana-mana melakukan mujizat, tetapi anak rohaninya kok nggak tumpang tangan aja gitu ya. Nah, jadi dari satu sisi kita melihat mujizat diperlukan untuk menyatakan ya suatu pekerjaan Tuhan. Tapi nggak terus-menerus umat Allah itu mengandalkan yang namanya mujizat. Dia harus punya yang namanya penyertaan Tuhan. Nah, ini coba kita masuk lebih dalam ya. Tuhan menyertai Yusuf ya, diulang 4 kali. Allah bekerja dalam segala situasi. Nah, jadi kita beralih ya dari eh, nuansa mujizat dan lain sebagainya. Di cerita Yusuf tidak ada mujizat, tapi ada penyertaan Tuhan. Nah, coba kita perdalam. Yuk kita baca ya. Benarkah Tuhan menyertai Yusuf? Mengapa hidup Yusuf mengalami banyak penderitaan? Nah, terkadang konsepnya kita, konsep orang Kristen adalah kalau disertai Tuhan, harusnya hidupnya tidak menderita. Ini Yusuf dapat penyertaan Tuhan, tapi kok hidupnya banyak penderitaan. Nah, jadi kita mau coba memahami nih, sebenarnya penyertaan Tuhan itu apakah identik dengan hidup yang lancar? Apakah kalau Tuhan, engkau besertaku, hidup saya nggak ada kesulitan? Nah, coba kita lihat ya. Jadi Tuhan menyertai itu tidak sama dengan hidup selalu lancar. Ya, tidak sama dengan. Jadi Tuhan menyertai tidak sama dengan hidup selalu lancar. Nah, yang kedua, Tuhan menyertai. Kadang orang menerjemahkan Tuhan menyertai kekayaan materi selalu berlimpah. Tapi buktinya banyak tokoh-tokoh Alkitab juga justru hidup di dalam ya pergumulan. Bahkan soal materi dia betul-betul hidupnya bersandar sama Tuhan, enggak dibilang berlimpah ya. Jadi Tuhan menyertai tidak sama dengan berlimpahnya kekayaan materi. Nah, kita coba ambil sebuah kesimpulan ya. Kita baca sama-sama yuk. Dalam Alkitab, janji penyertaan Tuhan hampir selalu diberikan bukan untuk kenyamanan hidup, melainkan untuk ketaatan kepada kehendak Allah. Ya, jadi ketika kita nanti baca Alkitab, kita ketemu kata penyertaan Tuhan, penyertaan Tuhan. Nah, di sana kita akan menemukan sebuah pola ya, Saudari, bahwa penyertaan Tuhan itu dikaitkan dengan ketaatan kepada kehendak Allah. Ambil contoh, Kitab Matius pasal yang terakhir Tuhan katakan apa, Saudari? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, ajarlah mereka ya akan segala apa yang ku perintahkan padamu. Nah, ketahuilah, aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Nah, penyertaan Tuhan dikaitkan dengan kehendak Allah. Jadi, penyertaan Tuhan itu bukan untuk kenyamanan hidup kita. Ya, kalau orang yang menyembah banyak dewa-dewa ya, waduh, dewa A menyertai saya, gitu ya. Sehingga saya tidak perlu takut. Selalu nyaman, ya. Keberuntungan menyertai saya. Ya, jadi, identik dengan pusatnya adalah kita. Ya. Nah, tetapi terjemahan Alkitab yang kita lihat ini menunjukkan bahwa penyertaan Tuhan itu adalah berkaitan dengan kehendak Allah. Jadi kita disertai Tuhan itu haruslah untuk merampungkan kehendak Allah. Nah, sederhananya seperti itu, saudara.
Nanti kita boleh discuss lebih dalam ya, kalau ada saudari yang mau bertanya soal poin pertama tadi. Nah, yang kedua, tadi banyak kali di pasal 39 kata berhasil. Betul ya, saudari? Yusuf berhasil, Yusuf apa melaksanakan pekerjaan di rumah Potifar baik ya dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya kata berhasil itu apa, saudari ya? Padahal Yusuf pada saat itu masih menjadi budak. Jadi kita harus mencoba memikirkan lebih dalam berhasil itu versinya Allah atau berhasil versinya manusia. Nah, berhasil versinya manusia, saudari bisa definisikan banyak sekali, ya. Eh, karir, ya, eh, apa banyaknya deposito, saldo di tabungan, berhasil, tingkat strata sosial meningkat, dikatakan berhasil. Nah, jadi tolak ukurnya itu adalah versi manusia. Nah, tetapi tolak ukur dari Allah, nah saya kembalikan di sini ya, kita harus lihat kembali kejadian pasal 1, saudari. Bahwa desain Allah sebermula untuk menciptakan kita manusia itu apa? Nah, kejadian 1 ayat 26 ya. Allah itu menciptakan manusia segambar dan serupa dengan dirinya, supaya manusia itu berkuasa juga bagi diri Allah. Jadi tujuannya itu bisa tercapai dan dikatakan berhasil ya kalau ada sekelompok manusia yang mencapai hal itu. Jadi ekspresi dan wakil kuasa Allah. Nah, jadi kita bisa sambungkan ya. Yusuf bisa dikatakan berhasil, bukan berhasil versi manusia, tetapi berhasil karena kehendak dan rencana Allah yang semula itu ada pada Yusuf. Allah diekspresikan, ya, lewat dia rumah tangga Potifar itu diberkati Tuhan, ya. Bukan karena dianya ini apa punya banyak keuntungan lalu dia dikatakan berhasil. Nah, jadi saudari sekalian, boleh kita katakan sangat-sangat boleh ya. Ah, keluarga saya diberkati Tuhan, anak-anak sukses, berhasil, ya. Tapi kalau di pandangan Tuhan belum menjadi ekspresi dan wakil Allah, mohon maaf, belum mencapai standar berhasil yang Allah mau. Ya. Nah, jadi kita tidak perlu apa ya namanya terlalu terlalu pusing ya. Ya, kalau kadang kan orang Kristen merasa galau ya, kok hidup saya kok begini-begini saja dan lain sebagainya. Tapi memandang secara apa bumiah semuanya sepertinya kok kacau gitu ya. Nah, saudari jangan tertipu oleh kata berhasil yang versi manusia. Atau bahkan ini versi yang iblis lemparkan ke dalam pikiran manusia. Ah, kamu belum berhasil karena kamu masih ini, dan ini gitu ya. Nah, kita harus tegas ya, punya definisi berhasil seturut dengan firman-Nya Tuhan, perkataan Tuhan. Itu standar yang paling paling kita bisa pegang. Nah, jadi saudari kita pun juga hari ini mengejar keberhasilan yang Allah tetapkan. Nah, oke ya. Nah, jadi apa makna berhasil bagi Anda? Tadi kita sudah bahas ya. Nah, coba kita lihat ayat ini. Ini contoh ya. Yesus itu kira-kira berhasil nggak, saudari, waktu dia ada di muka bumi? Nah, kita baca yuk. Mereka berkata, hai engkau yang mau merubuhkan nah, oke. Ini kan di teman-teman yang seberang ya, seringkali menggunakan sebuah kejadian ini untuk menyerang. Kalau Tuhanmu itu betul-betul penuh kuasa, kenapa dia nggak turun di atas dari salib? Nah, lalu apa? Kenapa dia membiarkan dirinya disalib? Nah, kita jangan kalang kabut untuk menjawabnya, saudari. Ya, justru kita harus lihat Tuhan datang untuk apa. Kalau dia datang untuk mati dan dia tidak jadi mati, berarti dia tidak berhasil.
Tapi kalau dia datang lalu dia mati, akhirnya dia bisa menebus kita semua, nah berarti dia berhasil, saudari. Nah, kadang orang-orang yang di luar sana itu menyomot satu ayat Alkitab, lalu digoreng. Nah, digoreng ya, nggak tahu lah jadi makanan apa gitu ya. Sehingga apa? Sehingga banyak orang Kristen merasa, waduh, oh iya ya, kok dia nggak berhasil ya? Berarti dia nggak punya kuasa dong. Wah, ini makin opininya dibawa jauh dari rencana Allah yang semula, gitu ya. Oke. Nah, jadi kita juga lihat ya, dalam kondisi Yusuf saat itu ya, Yusuf itu dijual menjadi budak. Nah, ternyata selain kitab Kejadian ya, Saudari, ada porsi ayat lain yang mengisahkan tentang Yusuf. Itu pendek sekali, yaitu di Mazmur 105 ayat 16 sampai 22. Ya. Jadi ketika Tuhan mendatangkan kelaparan ke atas negeri itu dan menghancurkan seluruh persediaan makanan, diutusnyalah seorang mendahului mereka. Siapa itu? Yusuf yang dijual menjadi budak. Nah, ini kesannya nggak berhasil. Mereka menghimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi. Nah, waktu kita lihat kejadian, kita sepertinya nggak tahu ya, Yusuf itu kondisinya di dalam penjara seperti apa. Ternyata di Mazmur itu ada sebuah penjelasan yang memberikan kita gambaran. Ternyata betul-betul ketika dia di penjara itu, ini seperti dipasung ya, berarti ya. Kaki dibelenggu dan lehernya masuk ke dalam besi. Nah, ini poin yang kedua ya, saudara ya, yaitu apa tadi? Berhasil. Apa definisi berhasil bagi diri Anda sekalian? Ya, kita perlu dibersihkan dari konsep-konsep yang salah tentang definisi ini. Oke. Nah, yang ketiga, Yusuf tidak membela diri. Nah, sepertinya kita mungkin sebagai penonton gemas juga ya. Kenapa kok Yusuf di saat itu tidak menyanggah? Saya nggak melakukan ini kok. Saya nggak apa? Saya difitnah kok. Ya, nah, jadi nggak ada satu kalimat pun pembelaan diri Yusuf kepada Potifar, kepada kepala penjara, dan lain sebagainya. Nah, ini menunjukkan bahwa Yusuf adalah orang yang percaya penuh pada Allah. Ya. Dia percaya bahwa Allah itu bisa mengatur segala situasi untuk mendatangkan kebaikan bagi dia. Dan kita kalau mau sedikit menyelami ya, kalau Yusuf tidak di dalam penjara, dia tidak ketemu dua juru raja ya, juru minum dan juru roti. Kalau tidak ketemu mereka, tidak ada kisahnya juga naik bertemu dengan Firaun. Ya, jadi di balik semuanya itu kita bisa lihat ada campur tangan Allah. Nah, ya. Nah, Mazmur 105 ayat 19 masih ya di porsi yang tadi dikatakan Yusuf itu setia sampai saat firman Tuhan itu sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya. Jadi bukan dianya yang membenarkan diri, tetapi ada waktunya ketika Tuhan itu yang membenarkan dia. Nah, ini satu contoh yang baik ya, Susuri. Nah, oke. Ini ayat berikutnya ya. Raja menyuruh melepaskannya, penguasa bangsa-bangsa membebaskannya, dijadikannya dia tuan atas istananya dan kuasa atas segala harta kepunyaannya, untuk memberikan petunjuk kepada para pembesarnya, sekehendak hatinya, dan mengajarkan hikmat kepada para tua-tuanya. Nah, ini poin yang ketiga ya. Jadi, Yusuf tidak membela dirinya, tetapi dia ikut ya, seturut dengan situasi yang ada saat itu, karena dia tahu bahwa Tuhan akan menggenapkan visi yang pernah dia lihat di dalam mimpinya ya. Ini sangat baik. Nah, yang keempat, ya. Nah, Yusuf ini mengalami yang namanya godaan datang setiap hari. Nah, jadi dia digoda oleh istri Potifar setiap hari, ya. Nah, tetapi Yusuf itu tidak menang secara apa? Mendadak gitu ya. Wah, saya bisa menang atas godaan ini. Tapi berulang dia memiliki sebuah sikap taat, ya. Besok diulang lagi dia taat kepada Allah dan seterusnya. Nah, dan ada satu perkataan Yusuf yang bagus ya. Nah, ini kita coba baca ya ayat 9. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah, ya, terhadap
Allah. Jadi, saudari, ada banyak anggapan orang kalau berbuat salah, itu berbuat salah kepada sesama manusia. Nah, kadang ya, kalau saya sebagai orang tua, saya memperlakukan salah anak saya, ya saya merasa, wah anak kecil aja kan, gitu kan. Tahu apa sih gitu ya. Atau ya kita mungkin bereskan kepada sesama manusia. Misalkan kita bersalah pada orang lain, ya kita sekadar minta maaf kepada orang itu, selesai. Tetapi sebenarnya, saudara-saudari, kita perlu melihat bahwa dosa itu adalah hal yang kita lakukan dan itu menyinggung diri Allah. Nah, ini ya. Jadi Yusuf itu menyadari ya bahwa ketika godaan istri Potifar itu datang padanya, dia itu akan berdosa bukan pertama-tama terhadap Potifar, bukan terutama soal reputasinya, tetapi terhadap Allah. Jadi apa makna dari pernyataan Yusuf? Berarti dia hidupnya itu hidup di depan Allah. Nah, orang yang hidupnya di depan Allah itu akan terjaga walaupun tidak ada manusia mengawasi. Betul ya? Kalau hanya hidup di hadapan manusia, maka kalau manusia memergoki, ya baru saya ngaku saya salah gitu ya. Tapi hidup yang unggul adalah hidup yang mempertanggungjawabkan diri kita itu di hadapan Allah kita. Nah, oke. Nah, kemudian fakta yang menarik tuh dari ayat ini ya, ini ayat yang bagus, ayat yang mengisahkan iblis mencobai Tuhan Yesus. Ya, kita baca. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Wah, ini cukup menyeramkan, ya. Jadi iblis itu bisa kita acungi jempol soal yang namanya ketekunan, ya. Betul, Tuhan mundur daripada Tuhan, tapi dia akan menunggu waktu yang baik untuk mencobai lagi, gitu. Nah, maka ayat yang ini ya, ini juga sangat sangat berkaitan. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Nah, lawanmu si iblis berjalan keliling, keliling terus. Sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Nah, jadi godaan itu bukan sesuatu yang bisa kita tebak kapan ya. Nah, kita perlu menjadi orang yang selalu sadar dan berjaga-jaga. Oke, ini poin yang keempat ya. Nah, poin yang kelima, ini ada fakta yang menarik ya. Ada jubah di Kejadian pasal 37 dan juga ada jubah lagi di Kejadian 39. Nah, memang tadi yang kita baca itu baju ya, tapi di bahasa Inggrisnya tuh garment ya. Jubah yang dipakai oleh Yusuf pertama kali itu saudara-saudaranya ambil, dicelupkan di dalam darah, dan dijadikan sebuah alat untuk mengubah fakta yang ada ya. Jadi sebuah fitnahan ya. Yusuf ini diterkam oleh binatang buas. Nah, dengan satu benda yang sama lagi ya, Yusuf ini difitnah oleh istri Potifar. Nah, jadi ini sebuah kejadian dan luka lama yang dijamin kembali. Nah, kalau saudari kita lihat ini ya, saya kalau jadi Yusuf, saya akan catat nih, ya kan? Ini kejadian pertama ya. Saya ingetin ini siapa ini? Simeon ya. Ini siapa nih? Lewi ya. Ini siapa nih? Saudara-saudara saya. Ingat ya, nanti kalau saya udah jadi penguasa, waduh ini giliran saya nih ya. Betul nggak? Nah, yang selanjutnya juga demikian. Nah, tetapi, saudari ya, kita lihat bahwa Tuhan itu ketika menerima segala hal-hal yang negatif itu, ia tidak membalas, ia menyerahkannya kepada dia yang menghakimi dengan adil. Nah, ini sangat menarik ya. Jadi, dua kejadian yang mirip itu di, dialami oleh Yusuf membentuk sebuah karakter yang taat di tengah segala bentuk ketidakadilan. Ya. Jadi, pernah nggak, Susuri, diperlakukan tidak adil? Nah, padahal benar ya, padahal tidak ada sedikit pun kesalahan, tapi kita mengalami ketidakadilan.
Nah, tetapi Tuhan izinkan itu supaya kita menjadi orang yang dimurnikan ya dari segala unsur-unsur pembalasan dendam ya. Yusuf bisa saja jadi seorang penguasa tanpa tanpa ini, saudara. Dia bisa jadi penguasa yang nanti akhirnya, oke, saya jadi penguasa, tapi tunggu ya tanggal mainnya. Saya akan giliran untuk membalas. Tapi kita lihat tidak ya, karakternya itu dibentuk, dia betul-betul menjadi orang yang taat melalui setiap situasi itu, dan dia melihat itu bagian dari proses yang Tuhan berikan supaya dia terbentuk ya, menjadi seorang yang bisa mewakili Allah. Nah, oke ya. Baik, ini slide yang terakhir ya, Jadi, Allah yang berdaulat itu membimbing perjalanan Yusuf dari belenggu ke atas tahta, ya. Jadi kalau kita lihat ada sebuah ketetapan Allah di balik setiap proses. Yusuf yang difitnah masuk ke dalam penjara, dimurnikan. Ini kurang lebih usia Yusuf 17 tahun, Berarti ketika dia mau memerintah itu 13 tahun ya. Jadi kira-kira ada 13 tahun lamanya dia ada di dalam penjara ya. Lalu ya ini ada sebuah fase di mana dia terbentuk ya, terbentuk karakternya, imannya bersandar pada Allah dan akhirnya dia bisa berada di dalam kedudukan sebagai wakil Allah di Mesir ya. Nah, jadi kita lihat Allah itu punya definisi berhasil atas kehidupan kita sebagai kaum beriman ya. Keberhasilan yang Allah inginkan adalah kita menjadi ekspresi dan wakil kuasanya di muka bumi. Ya. Dari fase menderita masuk ke dalam fase kemuliaan. Dari kondisi yang terbelenggu masuk ke dalam kondisi berada di kekuasaan di Mesir. Ya, hasil akhirnya Yusuf itu mengalami pemurnian iman, ya, karakter dan juga dia dapat menyelamatkan dan apa membawa bangsa Israel ke Mesir, ya, dan hidupnya terpelihara di sana. Nah, dari kisah inilah kita bisa punya gambaran untuk masuk ke dalam kitab Keluaran. Ya, kenapa kok bangsa Israel ada di Mesir? Ya ini, backgroundnya adalah cerita dari Yusuf yang terlebih dulu ya ada di Mesir dan bangsa Israel yang pindah ya move ke Mesir dan Tuhan memelihara hidup bangsa Israel di negeri Mesir. Oke, Saudari ya. Kita sampai sini slide-nya. Silakan kalau Saudari mau sharing ya. Boleh ya, saya slide terakhir nggak tadi?